Saudara, sering kita mendengar orang percaya menyebut diri mereka anak Allah atau anak Tuhan. Padahal hidup mereka belum tentu mencerminkan kenyataan itu. Alkitab berkata dengan jelas, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14. Perhatikan logikanya. Saudara, kalau semua yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, maka orang yang tidak dipimpin oleh Roh Allah sesungguhnya bukan anak Allah. Tapi kadang kala orang Kristen entah karena tidak mengerti atau sudah mengerti tapi lalai dengan seenaknya menyebut diri mereka anak Allah. Hak istimewa bukan otomatis. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Kata kuasa di sini dalam bahasa Yunani adalah exousia. Bukan sekedar kekuatan, tapi privilege. Hak istimewa. Artinya siapa yang menerima Tuhan Yesus diberi hak istimewa untuk menjalani hidup sebagai anak Allah. Tapi saudara, ini adalah undangan untuk menjalankan hak itu. Bukan status otomatis yang bisa kita banggakan tanpa bukti dalam hidup. Notos dan huios, dua kata, dua status. Ini yang penting, saudara. Dalam Ibrani 12 ayat 7 sampai 8 tertulis, yang kamu tanggung sebagai ganjaran ialah didikan. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah didapati anak yang tidak dididik oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, di mana semua orang mendapat bagian, maka kamu bukanlah anak, tapi anak gampang. Ibrani 12 ayat 7-8. Kata anak gampang di sini dalam teks asli Yunani adalah notos, yang artinya anak yang tidak sah, anak haram, anak di luar hubungan keluarga yang resmi. Sebaliknya, kata huios adalah anak yang sah, anak yang benar-benar memiliki pertalian keluarga. Perhatikan alurnya, saudara. Yang membedakan huios dan notos bukan siapa yang mengaku sebagai anak, tetapi siapa yang dididik oleh Bapa. Anak yang sah adalah anak yang dibentuk oleh didikannya. Anak yang menolak didikan Allah, dialah notos. Anak yang tidak sah. De jure versus de facto. Nah, saudara, disinilah letak dua dimensi penting dari status anak Allah. Secara de jure, manusia sudah diadopsi menjadi anak Allah melalui karya penebusan Kristus di kayu salib. Status ini sah, legal, dan pasti. Secara de facto, belum tentu otomatis memiliki sifat-sifat Allah. Diperlukan proses pendidikan rohani yang nyata dalam perjalanan hidup. Analoginya begini, saudara. Bayangkan saudara memegang sertifikat tanah. Saudara sudah membelinya. Sertifikat itu sudah ada di tangan saudara. Secara de jure itu sudah sah, sudah milik saudara. Tapi nama di atas sertifikat itu masih nama orang lain, belum dibalik nama. Secara de facto tanah itu belum sepenuhnya milik saudara. Dalam kenyataan sehari-hari, begitu juga status anak Allah. Secara de jure, kita sudah menjadi anak Allah lewat penebusan Kristus. Tapi secara de facto, kita perlu dididik, dibentuk, diproses, supaya status ini menjadi nyata dalam karakter dan hidup kita. Sampai kita terbius oleh ucapan atau istilah bahwa kita adalah anak Allah atau anak Tuhan. Seolah itu status yang sudah selesai dan tidak perlu dipertanggungjawabkan. Belum tentu kita sudah menjadi huios dalam arti sepenuhnya. Karena anak yang sah adalah anak yang mau dididik oleh Tuhan.
Keselamatan sepenuhnya adalah anugerah Kristus. Itu tidak bisa disangkal, tapi anugerah itu bukan anugerah tanpa tanggung jawab. Anugerah menempatkan kita sebagai anak Allah secara de jure. Tanggung jawab kitalah yang menuntun kepada perubahan hidup yang kudus. Seperti kata Paulus, sebab itu, hai umatku, tinggalkanlah mereka itu dan pisahkanlah dirimu dari mereka, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. 2 Korintus 6 ayat 17. Dan puncaknya ada dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Pembaruan pikiran inilah yang menentukan arah hidup kita. Apakah kita sungguh sedang menuju surga sebagai huios yang dididik, atau masih hidup seperti Notos, anak yang menolak didikan Bapa?